menentukan langkah aksi bela Islam ketiga. Takbir! Kita sudah putuskan aksi bela Islam ketiga akan tetap kita lanjutkan. Kalau si kutil babi tidak ditangkap, Ustadz Haji Munarman sudah siap? Siap mendengarkan semua? Siap mendengarkan semua? Kalau tiba-tiba beliau perintah ini itu siap? Nggak apa, nggak ada perintah. Tenang aja, nggak apa-apa ya. Oke, Ustadz Haji Munarman kita dengarkan, ya. Silakan. Sini boleh situ, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Takbir! 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 Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Furqan di Kramat. Ini masjid perjuangan, ya. Dari sejak dulu setahu saya ini masjid menghasilkan para syuhada. Kita doakan pada malam ini insya Allah lahir para syuhada berikutnya yang siap mengorbankan nyawanya untuk kemenangan Islam. Takbir! Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, selama 70 tahun lebih umat Islam di Indonesia ini selalu menjadi tukang dorong mobil kalau mobil mogok. Begitu mobilnya hidup, umat Islam selalu ditinggal. Tahun 45 kita saksikan kesepakatan yang sudah diputuskan melalui sidang resmi tanggal 22 Juni 1945 bahwa umat Islam diberi hak untuk melaksanakan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluknya. Kata-kata tersebut itu yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dicoret secara sepihak, ya, diprovokasi. Jadi itu bukan kesepakatan sebetulnya. Itu yang disebut dengan sabotase politik. Itu pengkhianatan pertama. Ya, itu pengkhianatan pertama terhadap umat Islam di Indonesia. Pengkhianatan kedua ketika tahun 66 yang berada di garda terdepan menumpas PKI yang sudah mengakar di seluruh Indonesia, itu adalah umat Islam di garda terdepan. Tetapi begitu kelompok sekuler berhasil mengambil alih kekuasaan, umat Islam justru dituduh sebagai ekstrim kanan,
dan umat Islam ditindas selama puluhan tahun. Begitu juga 98 ini umat Islam juga yang mendorong, ya, yang mendorong kekuasaan, terjadinya pergantian kekuasaan, ya. Kembali umat Islam kemudian ditinggal setelah itu, ya. Umat Islam ditinggalkan sampai sekarang. Hari ini kita saksikan yang berkuasa justru, ya, orang-orang yang anti terhadap Islam, anti terhadap ajaran Islam, anti terhadap umat Islam, bahkan menuduh ajaran Islam itu satu kebohongan. Diberi ruang hidup kelompok-kelompok ini. Ini situasi yang tengah kita hadapi sekarang. Dari segi geopolitik global, ya, ini kita jangan berharap dengan siapapun, karena dari segi geopolitik global justru kekuatan, ya, kekuatan serigala putih, kalau istilahnya, ya, serigala putih yang selama ini menjadi tempat bergantung bagi komprador-komprador kaki tangan, ya, asing di Indonesia, itu selama ini berhubungan dengan serigala putih. Sekarang komprador-komprador itu juga menjadi kaki tangan naga merah. Udah tahu maksudnya, ya? Naga merah, serigala putih tahu? Itu naga merah, RRC. Serigala putih tahu? Asing dan aseng kalau istilah hari-hari, ya. Sekarang kelompok ini kelompok yang sama, yang tadinya jadi kaki tangan serigala putih, sekarang dia juga menjadi kaki tangan naga merah. Tadinya jadi kaki tangan asing, sekarang jadi kaki tangan aseng, ya, bahkan dua-duanya. Nah, ini yang tengah dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Penghinaan Al-Quran ini, ya, penghinaan terhadap Al-Quran yang saat ini terjadi, itu karena baik asing maupun aseng sudah menganggap bahwa umat Islam ini tidak lagi ada kekuatan. Sudah tidak punya kekuatan. Karena seluruh sumber daya alam sudah di tangan mereka, perekonomian sudah di tangan mereka, dan pejabat-pejabatnya mereka anggap bisa dibeli. Ya, tinggal beberapa pejabat yang masih mempertahankan Indonesia ini dengan pernyataan saat ini hanya umat Islamlah benteng terakhir yang mempertahankan NKRI. Itu kita dengarkan beberapa malam yang lalu, kan? Kita tahu siapa pejabatnya. Ya, tapi anehnya si kodok, ada kodok, ya, keliling sekarang ini. Kodok-kodok ini keliling, ya, ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Dikira umat Islam takut? Takut tidak? Takut tidak? Takut tidak? Siap melawan? Siap melawan? Siap melawan? Tidak. Kita tidak takut, saudara-saudara. Kita tidak takut. Ya. Jangan dikira dengan senjata kita takut. Kita sudah buktikan malam tanggal 4, malam tanggal 5, kita tidak mundur dari tembakan mereka. Sudah kita buktikan. Gak ada kita takut dengan tembakan gas air mata. Hanya karena seruan dari Panglima TNI lah, ya, supaya pasukannya menghentikan tembakan, kita mengatur langkah kembali. Kalau kita bertahan sampai pagi bisa itu. Nah, jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat, ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Gak ada. Jangan ditakut-takuti umat Islam dengan senjata.
Jangan sekali-sekali menakuti umat Islam dengan senjata. Kita nggak akan mundur. Ini salam dari Habib Rizik, karena Habib Rizik ada acara di Bekasi, dan juga salam dari Ustadz Bahtiar Nasir, karena malam ini saya juga tadi izin duluan, ya, masih memimpin rapat untuk menentukan langkah aksi bela Islam ketiga. Takbir! Kita sudah putuskan aksi bela Islam ketiga akan tetap kita lanjutkan. Kalau si kutil babi tidak ditangkap, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan. Siap aksi lagi? Siap ikut ulama? Siap ikut pimpinan kita? Nanti kita akan buat kegiatan lagi. Titik kumpulnya, karena kemarin ada teknis, ya, kalau di Masjid Istiqlal kita kesulitan bergerak keluar, ya, karena ternyata rekayasa lalu lintasnya bukan di luar daerah jarak 2 km dari Istiqlal, tetapi justru di sekitar Istiqlal mobil-mobil, bus-bus dibiarkan sehingga kita nggak bisa bergerak keluar, sehingga jalur kita sangat sempit sekali. Ke depan sudah saya katakan mulai malam ini, perhatikan, titik kumpul kita adalah di Bundaran Hotel Indonesia. Di mana? Bundaran. Nah, jadi kita akan kumpul di Bundaran HI, ya. Kegiatan kita akan dimulai di Bundaran HI. Bagaimana rencana selanjutnya? Ya, kita long march kemana? Kita akan menuju kemana? Ya, itu dan kapan kita akan lakukan itu? Tunggu tanggal mainnya. Siap menunggu komando ulama? Siap menunggu komando para pimpinan kita? Siap menunggu komando dari para kiai? Siap menunggu komando dari habaib? Takbir! Jadi sekali lagi kita akan bersiap, ya, waktunya mungkin tidak lama, dan kita akan persiapkan logistik kita dengan lebih rapi lagi, ya. Teknisnya pengumuman berikutnya akan kita lanjutkan, akan kita umumkan nanti lebih kurang dalam waktu seminggu ke depan, ya. Seminggu ke depan kita akan umumkan. Karena apa? Karena mereka juga saat ini sedang siap-siap. Tanggal 19 ada informasi dari pihak istana itu akan membuat demo tandingan, katanya, ya. Katanya tanggal 19, ya. Kita lihat berapa ekor yang akan datang, ya. Kita lihat berapa ekor yang akan datang, ya. Jadi kalau ada undangan di luar dari GNPF, di luar dari ulama, di luar dari kiai, di luar dari habaib, nggak usah diikuti. Sekarang ini banyak di medsos beredar, ya, beredar bahwa sudah ada undangan. Tapi itu belum keputusan dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai kita sebagai pimpinan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Dan kita juga, ini istana lagi sibuk sekarang melobi ke sana kemari ke ormas-ormas yang ada. Kita minta supaya, karena pimpinan kita ada di MUI, supaya kalau mereka serius, istana serius, itu mestinya datang ke MUI, ke ulama, ya, datang ke MUI. Jangan sampai Ustadz Bahtiar Nasir sudah selesai. Takbir! 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 Nah, beliau sudah selesai rapat, ya. Beliau sudah selesai rapat. Insya Allah nanti setelah ini akan memberikan juga pengarahannya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa, ya, seminggu ke depan akan ada pengumuman resmi dari pimpinan kita.
Ketuanya dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Nanti ada pembinanya para habib, ya, para habaib, para kiai, para alim ulama yang lain. Dan kita harapkan semua kita bersiap-siap, ya. Mulai dari sekarang, mulai nabung. Kalau yang memang yang memang kerjanya harian, mulai sekarang tabung. Logistiknya tabung. Nanti perbanyak, kalau sudah diserukan pada hari H, perbanyak membawa air minum. Selain untuk minum kita, menghindari dehidrasi, juga kalau ada gas air mata kita bisa siram. Itu insya Allah tidak akan perih mata dan kulit muka kita. Ya, siap-siap beli kacamata renang, biar nggak perih. Ya, kacamata renang. Nah, pakai kacamata renang. Pakai kain, ya, yang agak tebal, siram kainnya, basahin terus menerus. Makanya siap-siap perbanyak air minum, jangan perbanyak makanan, ya, nanti kekenyangan tidur. Bukannya siap menghadapi gas air mata, tapi ketiduran. Jadi saya kira itu saja. Tunggu saja pengumuman resmi dari GNPF. Insya Allah akan diumumkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Yang menjadi kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada para ulama dan siap untuk turun lagi. Siap turun lagi? Siap berjihad? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.